Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Nah, di sini kembali lagi sama Ibu bersama Ibu Nabila Rahmadina Oktaviani yang bisa kalian panggil Ibu Nabila. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan materi mengenai keragaman sosial budaya di masyarakat. Pastinya kalian sudah tidak asing kan dengan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Terkait materi hari ini tentang keberagaman sosial budaya di masyarakat itu sangat beragam, mulai dari ras, etnis, suku, agama, dan gender. Nah, keberagaman budaya ini berdasarkan dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya yaitu perbedaan kondisi lingkungan fisik wilayah yang akan mempengaruhi keberagaman budaya. Nah, untuk selanjutnya nih ada gambar. Ini terkait tahukah kamu? Yang pertama ini kira-kira anak-anak tahu nggak nih gambar apa? Ya, bener banget. Yang pertama nih ada gambar tari saman. Yang mana tari saman itu berasal dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Lalu yang kedua ini ada tari kecak. Tari kecak itu berasal dari Pulau Bali. Ya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3 gambar. Tahukah kamu ini gambar apa? Coba anak-anak tahu nggak nih dari ketiga gambar ini? Yang pertama itu ada pakaian adat Pangsi Betawi yang berasal dari suku Betawi, Jawa Barat. Mungkin anak-anak sudah mengetahui ini ya. Lalu yang kedua ini ada pakaian adat suku Rote yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga ini ada yang tahu nggak nih baju atau pakaian adat dari mana? Nah, yang ketiga ini pakaian adat atau baju khas dari daerah Makassar, yaitu di daerah Sulawesi, yang namanya ini adalah baju pakaian adat baju bodo. Nah, untuk selanjutnya nih ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang mana yang pertama ini peserta didik mampu mengidentifikasi faktor geografi yang mempengaruhi keberagaman budaya melalui diskusi kelompok. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis keragaman budaya secara berkelompok lalu dipaparkan secara jelas. Nah, selanjutnya ini mengenai keberagaman sosial budaya di masyarakat. Ini dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu atau dapat berinteraksi. Nah, budaya ini juga mengacu pada cara hidup anggota individu atau kelompok dalam masyarakat. Dari mulai cara berpakaian, adat istiadat, upacara pernikahan, jenis mata pencarian, hingga tata upacara keagamaan. Di Indonesia sendiri, ini memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Dan kita sebagai warga Indonesia ini harus bangga karena kekayaan budaya dapat hidup rukun dan berdampingan. Nah, dalam konsep keberagaman budaya ini mencangkup barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok kebudayaan seperti busur dan anak panah, terus alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Budaya juga dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup, alat dari praktik, pengetahuan, dan juga sebagai simbol dalam untuk memperoleh melalui pelajaran, bukan oleh naluri, yang memungkinkan orang untuk hidup di masyarakat. Nah, menuju saat selanjutnya, ini ada pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Nah, pengaruh faktor geografis ini dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang akan mempengaruhi keragaman budaya. Dari mulai kesatuan dari kepribadian-kepribadian seseorang pada suatu daerah yang memiliki pola yang sama dan dapat membentuk budaya di daerah tersebut. Sehingga keragaman budaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini ada pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang secara fisik itu setiap pulaunya dipisahkan oleh lautan. Dan dulunya leluhur bangsa Indonesia itu datang dari Yunani, kemudian secara berkelompok itu mereka datang ke Nusantara untuk menyebarkan dan bermukim di pulau-pulau besar maupun kepulauan yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Di sini itu terdapat
gambar yang dimana ada Pulau Jawa yang melintasi lautan, lalu ini di seberangnya itu ada Pulau Sumatera, yang dimana di tengah-tengah antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini terdapat Selat Sunda. Lalu di gambar kedua ini ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, yang dimana di antara pulau tersebut itu terdapat lautan yang memisahkan kedua pulau tersebut. Nah, menuju slide selanjutnya, ini ada pengaruh yang kedua. Ini yang mana faktor yang kedua ini merupakan pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Nah, pengaruh iklim ini dapat dicontohkan dari keadaan nyata ini di mana keragaman regional dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa. Nah, untuk pengaruh iklim ini dapat berpengaruh terhadap suhu di mana letak wilayah daerah tersebut. Jadi kalau misalkan perbedaan suhu membuat sistem pertanian dan di dataran rendah dan dataran tinggi itu tidak sama. Nah, dalam bermukim di pedalaman hutan, ini akan menimbulkan perbedaan yang mencolok pada bentuk rumah adat. Kalau misalkan di hutan itu biasanya dapat ditemui pemukiman-pemukiman wilayahnya itu rumah adatnya itu rumah panggung seperti yang ada di gambar kedua. Ini merupakan rumah Kajang Lengkong yang ada di Jambi. Yang gambar kedua ini itu dapat melindungi isi masyarakat yang tinggal di rumah tersebut itu terhindar dari binatang buas, yang dimana kan kalau misalkan di Jambi itu kan wilayahnya itu cenderung hutan seperti itu. Nah, berbeda dengan gambar yang nomor 1 ini ada gambar rumah joglo, yang dimana rumah joglo ini merupakan rumah adat dari Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa itu kan cenderung ada di dataran rendah seperti itu. Nah, jadi rumahnya itu ada beberapa rumah panggung, tetapi tidak banyak. Yang banyak itu adalah rumah joglo. Dan rumah joglo ini juga salah satu peninggalan atau pewarisan budaya. Nah, kalau dari bentuk rumah tradisional yang lain, mungkin anak-anak juga mengetahui ya, selain adanya rumah joglo, terus rumah panggung, dan rumah tradisional yang dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia ini juga sangat beragam. Yang lainnya itu adalah rumah Honai dan juga ada rumah lainnya. Selanjutnya yakni faktor yang ketiga, yang dimana faktor ini berpengaruh terhadap letak geografis terhadap keragaman budaya. Nah, di Indonesia kita juga mengetahui bahwa Indonesia itu terletak secara geografis di persilangan antara benua Asia dan Australia, lalu ada juga dipisahkan oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, budaya Indonesia ini juga dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan juga Eropa. Nah, kalau misalkan anak-anak tahu nih, di gambar nomor 1 dan 2, ini merupakan gambar-gambar peninggalan dari nenek moyang. Jadi yang pertama itu ada gambar Masjid Cengho yang ada di Surabaya. Nah, ini itu merupakan bangunan dari hasil akulturasi dengan arsitektur budaya Tionghoa. Jadi arsitektur Tionghoa ini dia merancang sebuah masjid yang masjid ini kan kita ketahui untuk ibadah umat Islam, tetapi adanya akulturasi budaya ini untuk percampuran budaya yang memang ada di Indonesia dan sampai saat ini juga masih dilestarikan seperti itu. Lalu yang kedua ini ada Gedung Sate yang terdapat di daerah Bandung. Nah, Gedung Sate ini juga merupakan hasil dari akulturasi budaya yang di arsiteknya itu adalah dari arsitek Belanda. Kemudian, nih selanjutnya ada jenis keragaman budaya. Nah, jenis keberagaman budaya ini sangat beragam ya anak-anak di Indonesia. Dimulai dari dipengaruhi oleh adanya kondisi fisik. Nah, keragaman budaya ini juga dapat ditemui di masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Misalnya, ini kan ada contoh gambar dan anak-anak pastinya mengetahui yang di nomor 1 ini sudah tidak asing lagi di
penglihatan kita. Yang pertama ini ada gambar kesenian Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo ini merupakan kesenian yang harus kita lestarikan dan harus kita kembangkan. Kita juga sebagai generasi milenial, kita harus mengembangkan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah Ponorogo ini, yaitu Reok Ponorogo. Nah, kita ketahui juga di waktu lalu itu Reok Ponorogo itu sempat diklaim oleh negara lain atau negara seberang kita, yang dimana Reok Ponorogo itu diklaim bahwa punya mereka gitu, padahal Reok Ponorogo ini merupakan budaya asli dari Indonesia yang ada di daerah Ponorogo di Jawa Timur. Lalu yang kedua itu juga kalian juga tidak asing lagi dengan kesenian yang ada di daerah Bali ya. Daerah Bali itu ada beberapa banyak kesenian, yang ini salah satunya yang saya contohkan di sini adalah kesenian dari tari barong. Nah, tari barong ini merupakan tari yang dikembangkan atau saat ini juga masih dilestarikan oleh warga masyarakat Bali. Kemudian di gambar yang ketiga ini mungkin kalian sedikit asing ya, karena ini saya contohkan di Pulau Jawa yang mana ini terdapat di daerah Jawa Barat. Nah, kesenian ini merupakan tradisi lenong Betawi, yang dimana lenong Betawi ini merupakan salah satu bentuk teater tradisional yang berasal dari suku Betawi. Nah, untuk latar belakang dari teater tradisional ini atau lenong ini itu merupakan lenong yang berasal dari nama salah satu seorang saudagar Cina yang bernama Li Yenong. Lalu beliau ini itu sering memanggil dan menggelar pertunjukan teater yang disebut sebagai lenong. Nah, ciri khas dari teater Betawi ini itu merupakan iringan musik gambang kromong, orkes Melayu, dan juga dangdut. Nah, selanjutnya ini kita sudah mulai di penghujung materi, yang dimana ini saya ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan, yang dimana di dalam lembar kerja ini saya menugaskan kalian untuk mencari jenis-jenis keberagaman budaya yang ada di sekitar wilayah kalian, lalu kemudian dipresentasikan di hasil diskusi kelompok. Nah, anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung materi pada pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana nih perasaannya anak-anak? Apakah senang, seru, atau justru masih ada yang dibingungkan nih? Nah, kalau misalkan masih ada yang dibingungkan, kalian bisa tanya kepada ibu nanti setelah kita bertemu di jam pembelajaran kelas. Nah, mungkin di pertemuan hari ini cukup sekian terkait pembahasan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Semoga materi pada hari ini yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kemudian hari. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.